tunggu dulu. Sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke? Terima kasih. Selamat menonton. Kembangkan setiap bakat dan kemampuan yang ada, jadilah berguna untuk Indonesia. Masih di I'm Possible Inspirasi Ana Avanti, dari Impossible jadi I'm Possible. Banyak pembelajaran berharga yang saya dapatkan hari ini, Bunda. Kita harus berproses, nggak boleh protes pada proses, dan juga kita tidak boleh langsung merah kuping ketika ada orang yang bilang, waduh ini cari popularitas, pencitraan. Ya memang benar. Ana Avanti cari popularitas dan pencitraan 100% karena untuk tujuan yang lebih baik lagi. Betul. Ya. Nah, omongan orang mungkin bisa kita hiraukan, tapi bagaimana dengan tindakan mereka? Contohnya banyak dari karya-karya Bunda Ana pun juga akhirnya ditiru dan diplagiat oleh banyak orang. Sebetulnya bukan hanya karya saya ya, karya banyak orang juga, tetapi tergantung bagaimana kita bersikap. Sikap yang akan kita ambil itu apakah merugikan diri sendiri, semakin merendahkan diri kita, atau meninggikan kita. Oke, misalnya? Nah, misalnya kalau saya marah, kemudian saya menuntut, menghabiskan waktu dengan percuma. Dan kemenangan nggak akan ada tropinya sama sekali, yang menang begitu-begituan itu. Itu merugikan saya sendiri. Ya, orang lain kemudian akan menyalip saya dari samping kiri kanan, mengambil waktu, jeda, dan mengambil kesempatan yang harusnya itu kesempatan saya gitu. Itu menghabiskan waktu sekali gitu. Jadi ketika karya saya di-cloning dari Sabang sampai Merauke, saya bersyukur dipilih Tuhan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Karena menurut saya walaupun yang mencontek itu harusnya tidak boleh memang. Iya, itu kan salah. Itu salah gitu. Tetapi kita tidak bisa menyalahkan mereka karena itu adalah attitude mereka. Kita menjadi bad attitude atau yang baik attitude-nya kan berdasarkan dari apa yang kita lakukan. Kita tidak bisa mengatakan mereka kenapa dan bagaimana gitu. Tetapi mereka sudah berada pada zona nyaman bahwa itu nggak apa-apa buat mereka. Iya, dan lebih parah mereka tidak tahu bahwa yang dilakukan itu salah. Salah, mereka betul. menganggap itu benar. Tapi satu sisi bahwa saya katakan, begitu banyak orang mencontek karya Ana Avanti, hari ini saya tidak pernah miskin. Karena rezeki itu tidak pernah tertukar dan nggak pernah salah. Jadi diikhlaskan gitu? Saya belajar mengikhlaskan bukan untuk mereka. Tetapi saya mengikhlaskan untuk membuat tenang pada diri saya sendiri. Saya menciptakan area di mana area itu adalah area yang membuat saya itu tidak merah kupingnya. Di area yang nggak panas dengan obor gitu ya. Menciptakan orang-orang di sekitar saya, orang-orang yang pembisik-pembisik indah. Bertemu dengan orang-orang yang baik dan bersinergi akan membawa kita berenergi untuk orang lain gitu. Tetapi kalau saya menganggap bahwa para plagiat itu atau para pencontek itu adalah musuh saya sudah menciptakan sebuah link permusuhan. Ya kan? Lalu bagaimana dengan kedua tangan kita yang Tuhan ciptakan untuk mengasihi ini, saya nggak akan bisa memeluk semuanya. Bertemu dengan siapapun, fansnya Ana Avanti banyak banget di mana-mana, dari yang begini sampai begitu. Dari anak-anak yang manggil saya Ana Avanti, nggak pakai kata-kata depannya. Karena semua adalah fans. Fans itu energi kehidupan yang mereka tahu apa yang baik. Dan kita harus tahu di mana kita memprioritaskan pikiran kita, hati kita, ya, dan tangan-tangan kita. Jadi memang ya betul sih Bunda, karena yang namanya plagiat, yang namanya mencontek itu bukan hanya di ranah industri desain saja, di bisnis, dimanapun bisnisnya pasti selalu ada. Dan mereka sebetulnya tahu kok. Hanya mereka tidak bisa keluar dari zona nyaman sebagai seorang pencontek. Dia nggak punya energi yang lain gitu. Karena menurut saya seorang plagiat atau seorang yang mencontek karya orang, yang paling terbesar yang saya sangat sesalkan itu satu. Dia tidak menghargai bahwa Tuhan itu memberikan anugerah karunia bakat yang besar pada dia, yang dia matikan.
dan selalu di depan untuk menjadi contoh ya. Amin. Dan salah satunya juga yang selalu dilakukan oleh Bunda Ana adalah gemar melakukan gerakan sosial, peduli juga dengan anak-anak yang memiliki kekurangan, khususnya kekurangan fisik. Ya. Apa nih yang membuat Bunda Ana tergerak untuk melakukan hal tersebut? Saya bukan baik hati. Saya berproses untuk menempati janji saya kepada Tuhan atas satu peristiwa di mana Mami sembuh dari kanker. Dan sekarang masih bersama dengan saya, bahwa kalau ibu saya disembuhkan, diberikan mukjizat kesembuhan itu tidak cuma-cuma. Tuhan berkeinginan kepada setiap orang yang dipercaya untuk melakukan sesuatu yang mustahil sekalipun, dan yakin bahwa itu memang ada tugas. Dan kemudian saya menggapai panggilan hidup, belajar mengerti tentang panggilan hidup. Panggilan itu sesuatu hal yang tidak saya minta, tetapi itu anugerah. Yang berdaya cipta untuk melakukan segala sesuatunya yang atas arahan apa yang saya dengar, apa yang saya lihat, yang kemudian saya yakini dan menghantarkan saya memiliki Wisma Kasih Bunda. Itu adalah tempat untuk anak-anak yang menderita. Dulunya adalah penderita hidrosefalus, sekarang sudah bermacam-macam penyakit seperti klinik begitu, yang datang dan pergi untuk mencari pengobatan. Dan kemudian kami lebarkan sayap menuju satu sekolah kami yang baru, Bina Bunda Sahabat Disabilitas. Do, re, mi, fa, sol, nggak bisa sampai dodo ya, saya bilang biarin aja, nada itu adalah simfoni kehidupan yang baik. Jadi biarkan mereka bersuara dengan suara yang itu adalah suara kehidupan yang baik ya, dengan ketidakmampuan mereka, keterbatasan mereka, dengan anak-anak penderita, mengalami satu persoalan yang itu terbatas yang datang daripada Tuhan gitu ya. Jadi akhirnya saya melayani yang papa miskin, menderita dan difabel bukan karena saya baik hati, tetapi saya merasa bahwa ini adalah hal yang harus saya penuhi karena janji saya kepada Tuhan sesuai dengan apa yang saya sudah imani gitu. Anugerah harus dikembalikan ke yang betul, di atas ya lewat sesama. Dan yang saya kagumi dari seorang Bunda Ana Avanti bukan hanya kegiatan sosialnya saja, tapi bagaimana rasa sosial itu pun juga terlihat di dalam kehidupan sehari-hari dan dalam bisnisnya pula. Ya, dan salah satu hal yang unik ketika merekrut karyawan pun juga tidak melihat latar belakangnya seperti apa, pendidikannya seperti apa. Karena saya cuma SMP dan anak saya Intan Avanti juga SMKK kelas 2 dan Chef Ernest juga yang dulu sempat salah satu acara di Metro juga hanya sampai dengan kelas 2 SMA. Saya merasa bahwa saya bukan beruntung tapi saya diberkati, sehingga saya harus memberkati yang lain, membuka lapangan kerja tanpa ijazah. Yang di depan tempat kerja saya itu saya pasang spanduk besar, menerima karyawan tanpa ijazah. Gitu, dan akan dilakukan pelatihan. Nggak perlu punya kemampuan untuk menjahit, nggak perlu punya background, nggak perlu lulusan sekolah desainer. Sampai hari ini nggak ada. Semua diajarin bahkan ya. Ratusan orang menjadi karyawan saya, itu hukumnya hukum alam. Kalau yang nggak kuat nggak usah pakai PHK, keluar sendiri. Dengan sendirinya. Karena ini menyangkut sebuah keahlian ya. Keahlian itu bisa diajarkan, tetapi tidak bisa untuk dibuat bahwa mereka nyaman pada dunia itu. Gitu. Kalau itu bukan talentanya, orang nggak kuat. Dengan sendirinya pasti akan keluar. Jadi tidak pernah dalam sejarah saya melakukan PHK pada karyawan. Karyawan akan mem-PHK dirinya dia sendiri ketika mereka kok nggak bisa-bisa ya, kok nggak nyaman. Menyerah sendiri gitu. Jadi bukan aku yang memilih, tetapi Tuhan sudah memilihkan yang terbaik buat jalan hidup saya. Baik. Berbicara tentang Ana Avanti bukan hanya karya, tapi cinta. Bukan hanya cinta terhadap sesama, tapi juga cinta kepada keluarga. Ya, dan hadir di studio sekarang ini bukan hanya Mami, tapi juga suami tercinta, Panda ya. Oke, mungkin di ujung akhir ini apa nih pesan dari Bunda Ana untuk dua orang yang luar biasa yang selalu menemani dengan setia sepanjang perjalanan Bunda Ana? Nanti aku nangis lagi. Tadi pagi saya posting satu hal tentang suami saya bahwa dia nggak bisa memberikan apa yang saya mau. Dia tidak bisa memenuhi apa yang saya minta. Tetapi dia memberikan
segalanya yang dia punya untuk kami dan keluarga. Itu adalah skenario terbaik untuk saya dan Mas Henry. Dan bukan perkawinan pertama bagi saya, sebuah pernikahan tanpa gaun pengantin, tanpa mobil pengantin, tetapi sampai hari ini Tuhan persatukan dengan begitu luar biasanya dan anugerah terbesar dalam hidup saya. Terima kasih sudah berbagi malam ini. Terima kasih juga buat Pak Nda, Mami yang sudah selalu memberikan semangat ya di balik kehebatan Ana Avanti. Dan saya malam ini belajar banyak sekali dari perjalanan hidup seorang Bunda Ana Avanti. Izinkan saya untuk memberikan 3 pesan possible saya malam ini. Yang pertama, jangan sesali masa lalu. Walaupun hidup tidak seindah pelangi, tapi semua yang pernah terjadi adalah rencana Sang Ilahi. Yang kedua, ada bakat, ada berkat. Jadilah peka, bukan hanya untuk menemukannya, tapi juga mengembangkannya. Dan yang ketiga, hidup itu harus bermakna. Maka dari itu, teruslah berkarya agar mampu memberikan arti bagi sesama. Oke? Ya. Terima kasih Bunda sudah memberikan inspirasi. Terima kasih. Ya, dan kita mau selfie dulu Bunda. Oh, iya, mengabadikan momen ini. Ya, kita selfie dengan Oppo F9. Ya, sama-sama. Ya, dan terima kasih juga sekali lagi untuk Anda semua yang sudah menyaksikan I Am Possible malam ini. Terima kasih kepada Oppo F9. Saya Mary Riana dan Ana Avanti pamit undur diri. Sampai jumpa minggu depan. Dari Impossible jadi I Am Possible. Metro TV, knowledge to elevate. Hai friends, terima kasih ya kamu sudah menonton I'm Possible episode kali ini. Nah, untuk kamu yang ingin nonton langsung I'm Possible di Studio Metro TV Jakarta langsung bersama saya, bisa langsung kunjungi link di bawah ini ya. Nanti kamu bisa daftar dan kamu akan masuk ke dalam grup WhatsApp. Di sana akan ada langkah-langkahnya. Dan pendaftaran gratis. Jadi tunggu apa lagi? Daftarkan diri kamu sekarang juga, bawa teman yang banyak, dan sampai ketemu di studio Grand Metro TV. Oke? Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, post inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free. Dan download sekarang juga gratis. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.